Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sukacita, damai sejahtera memenuhi saudara-saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 31 Maret 2021. Kita akan menikmati firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Untuk menyelami firman, mari kita berdoa. Tuhan, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami semua. Sambutlah kerinduan kami Tuhan, dan berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Markus pasal 10. Pada ayatnya yang ke-46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Kepada Dia aku bermohon. Itulah tema kita. Setiap orang memiliki harapan dalam hidupnya. Harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki kehidupan yang layak, atau memperoleh kedudukan atau pekerjaan yang baik, ataupun memiliki relasi yang baik, dan lain-lain sebagainya. Harapan-harapan yang kita miliki membuat kita berusaha untuk mewujudkannya. Bukankah demikian, saudara-saudara? Lalu apa yang menjadi harapan seorang yang mengalami kebutaan seperti Bartimeus? Kita tahu bersama dalam konteks bacaan kita bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan meminta sedekah kepada orang yang lewat. Artinya bahwa hidupnya hanyalah dari belas kasihan orang lain. Tetapi apakah Bartimeus kehilangan harapan dengan keadaan yang buta? Kenyataannya tidak. Ketika mendengar bahwa yang lewat saat itu adalah Yesus orang Nazaret, maka dengan hati yang penuh pengharapan ia meminta Yesus untuk mengasihinya. Perkataan orang banyak yang menyuruh dia diam tidak menghalanginya untuk tetap meminta belas kasihan Yesus. Dan karena keteguhan hatinya, maka Yesus memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Inilah harapan Bartimeus, bahwa ia ingin melihat, dan dari permintaan Bartimeus ini kita bisa melihat bahwa ia percaya sungguh kepada Yesus orang Nazaret itu, bahwa ia sanggup menyembuhkannya. Ia tidak melihat secara kasat mata, tetapi ia mendengar tentang kemahakuasaan Tuhan dan ia percaya akan hal itu. Yesus berkata,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus saat itu melihat dan kemudian ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Harapannya tidak sia-sia, saudara-saudara. Dan karena imannya lah, maka ia memperoleh kesembuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang kadang-kadang kita menghadapi kegagalan, maka kekuatan kita ialah bahwa jangan pernah membuat kita berhenti berharap dan bermohon kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan, sebab Ia berfirman, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Aminkan itu, saudara-saudara. Dan karena itu, tetaplah berpengharapan dan bermohon kepadanya. Amin. Saudara, mari kita bersatu untuk menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mensyukuri kemenangan yang Tuhan karuniakan kepada kami melalui kehidupan ini. Isilah hidup kami dengan hikmat kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami memuliakan Engkau. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa tidak selamanya perjalanan kami mulus untuk melalui hari-hari kami. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan akan senantiasa mendengar ketika kami berseru bermohon, sebagaimana yang diperlihatkan oleh seorang Bartimeus dalam bacaan kami. Tuhan, izinkan kami menyerahkan permohonan untuk dikuatkan melewati masa perjuangan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Juga perjuangan para kekasih-kekasih kami yang sedang berada di dalam keadaan yang lemah secara fisik. Tuhan ada di dalam setiap pengharapan untuk memohon kesembuhan. Yang berduka cita, Tuhan kuatkan melewati masa duka citanya. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkenan mengaruniakan hati yang gembira. Ya Tuhan, Engkau pun dimuliakan di atas sukacita pertambahan usia dari setiap hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahun hari ini. Tuhan tetap menjadi kepala dalam rumah tangga kami masing-masing. Di atas perjuangan hamba-hamba Tuhan, anak-anak, cucu-cucu kami yang sedang menuntut ilmu dan yang sedang mencari pekerjaan, hanya Tuhan yang kami andalkan. Oh Bapa di sorga, berkenan Tuhan memelihara keamanan dan ketenangan negara kami, dan juga ketenangan kehidupan beribadah kami. Pelihara umat-Mu dan beri kami selalu hati yang membawa damai dan tenang untuk merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Tuhan, berkatilah pembangunan yang senantiasa kami rancang dan yang sementara kami lakukan, baik itu pembangunan kerohanian juga pembangunan fisik. Ya Tuhan, terangilah setiap hati hamba-hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan penuhilah kami sekalian yang berada di dalam persekutuan pada saat ini. Karuniakan kami damai sejahtera-Mu. Buatlah hati kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ini kami yang datang membawa seantero kehidupan kami kepadamu, membawa doa pengharapan kami hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima kasih atas kebersamaan kita di pagi ini. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas.